Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Mulyadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma agama. Norma agama merujuk pada serangkaian aturan, prinsip, nilai, dan tindakan yang dianggap sebagai pedoman moral dan etika dalam sebuah agama. Norma ini berasal dari ajaran-ajaran agama tertentu dan membentuk landasan bagi perilaku dan keyakinan utamanya. Yang pertama itu ada moralitas. Norma agama seringkali menetapkan standar moralitas yang dianggap sebagai kebenaran mutlak berdasarkan ajaran agama tersebut. Ini dapat mencakup prinsip-prinsip seperti kebaikan, kasih sayang, keadilan, kesetiaan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Lalu ada peribadatan. Norma agama juga mencakup praktik-praktik peribadatan seperti ibadah, doa, ritual, dan upacara keagamaan lainnya. Hal ini mencerminkan penghargaan dan penghormatan umat terhadap Tuhan atau kekuatan spiritual yang dipercayai. Lalu yang ketiga ada etika sosial. Agama juga sering mengatur perilaku sosial, termasuk hubungan antara individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Misalnya norma agama dalam mencakup larangan terhadap kekerasan, pencurian, kebohongan, dan perilaku dianggap tidak bermoral. Lalu ada kode etik. Beberapa agama memiliki kode etik dan hukum atau hukum agama mengatur berbagai aspek kehidupan seperti makanan, pakaian, pernikahan, dan pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa umat mengikuti ajaran agama dan mereka dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada pengampunan dan penebusan. Norma agama seringkali juga menawarkan konsep pengampunan dan penebusan, di mana umat diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menghadapi konsekuensi dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Lalu contoh norma agama dalam kehidupan sehari-hari ada yang pertama adalah etika moral. Agama sering memberikan norma etika moral yang menunjukkan secara berperilaku yang baik dan benar. Misalnya perintah untuk jujur, menyayangi sesama, dan membantu orang yang membutuhkan. Lalu ada ibadah rutin. Norma agama sering mengajarkan untuk melaksanakan ibadah secara rutin seperti sholat, meditasi, atau ritual keagamaan lainnya yang dapat membentuk kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga ada pangan dan minuman halal. Beberapa agama memiliki aturan terkait makanan dan minuman yang dianggap halal atau diperbolehkan masyarakat yang mematuhi norma agama. Ini akan memilih makanan yang sesuai dengan aturan keagamaan mereka. Yang keempat ada sikap hormati dan toleransi. Agama sering mengajarkan sikap hormat dan toleransi terhadap sesama, terlepas dari perbedaan keyakinan atau suku atau ras. Yang keenam ada kepedulian sosial. Beberapa agama menekankan kepentingannya memberikan kepada yang membutuhkan. Oleh karena itu, individu yang menganut norma ini cenderung terlibat dalam kegiatan sosial atau amal. Yang ketujuh ada keluarga atau hubungan. Norma agama dapat membimbing individu dalam menjalani hubungan keluarga dan sosial yang sehat dengan menekankan pentingnya kesetiaan, tanggung jawab, dan penghormatan. Yang ke-8 ada pengendalian diri dan kesederhanaan. Beberapa agama mengajarkan pentingnya pengendalian diri dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari untuk kehidupan yang seimbang dan bermakna. Penting untuk diingat bahwa norma agama dapat bervariasi antara berbagai agama dan dominasi, dan tingkat ketaatan terhadap norma tersebut juga dapat berbeda di antara penganut agama yang sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Maaf kalau ada suara-suara yang terganggu, itu ada teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi tentang norma, yaitu pembelajaran PPKN, tugas akhir PPKN. Saya dari kelompok Adam, saya dan Nandi. Saya bernama Iwan Simon, saya akan menjelaskan tentang norma dan norma hukum dan kesopanan. Jadi norma itu adalah kebiasaan atau perilaku seseorang yang menjadi pedoman yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat. Norma terdiri dari 4, yaitu ada norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Saya akan menjelaskan tentang norma hukum. Norma pertama adalah norma hukum. Norma hukum itu pengertian dari aturan atau prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat dalam suatu sistem hukum. Norma hukum itu bersifat heteronom,
Dan contoh norma hukum itu tertulis di dalam ada di undang-undang, peraturan pemerintahan, dan dokumen yang penting lainnya. Untuk bagi orang yang melanggar norma hukum itu akan mendapatkan sanksi yang sangat berat yang sudah ditentukan dalam undang-undang di negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Norma kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dan interaksi sosial. Ciri-cirinya itu seperti menghargai, menghormati, dan juga menjaga sopan terhadap satu sama lain, mau muda dan juga maupun yang tua. Lalu contoh dari norma kesopanan seperti menghormati orang yang lebih tua dari kita, menghargai waktu, menjaga rahasia atau privat, dan seperti minum dan makan sambil duduk. Itu adalah contoh-contoh dari norma kesopanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dandi dari 12 MIPA 2 ingin membuat video tentang pengertian dan contohnya norma. Norma ada 4. Yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dan saya ingin menjelaskan tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan yang terdapat di masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri. Aturan yang ada asalnya dari dalam hati nurani seseorang. Norma kesusilaan merupakan sesuatu hal yang kita jalani dan rasakan setiap harinya, di mana seseorang mendorong untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Pengertian secara umum norma kesusilaan adalah sikap atau aturan yang asalnya dari hati dan nurani manusia. Norma ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan baik atau tindakan yang dilakukan buruk. Oleh karena itu, norma kesusilaan pada dasarnya tidak memiliki aturan tertulis, karena hanya berlandaskan pada budi pekerti seseorang dalam bertindak. Antara lain, ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Contoh pelanggaran norma kesusilaan tampak ketika dia berbohong. Kebohongan itu akan menghadirkan sanksi norma kesusilaan berupa rasa bersalah. Contoh norma kesusilaan di dalam sekolah. Misalnya, seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan, karena tahu menyontek itu perbuatan salah. Sementara itu, contoh norma kesusilaan di masyarakat. Seseorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seseorang, ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum.